Itu bukan kata saya, kata surat Ibrani 12:14. Hanya dengan kekudusan berjuanglah. Kenapa? Karena hanya dengan kekudusan seseorang bisa melihat Allah. Maka lahirlah yang kita namakan dalam pengertian ini sakramen. Dari dua kata, sakrare dan mentum. Sakrare artinya kudus, mentum artinya cara, sarana, wadah. Jadi pertanyaan saya untuk Maslow, kalau begitu, dalam konsep Protestan yang ada dua sakramen, apakah pernah mengerti bahwa bagaimana cara menguduskan menurut Pak Maslow? Karena kita omong tentang sakramen dan sakramentalia, maka kita sebut menguduskan dan proses menguduskan. Pertanyaan saya untuk Pak Maslow, dari Pak Maslow dari mana? Dari Luther atau dari Calvin? Luther beraliran Calvin. Oke, dari Luther. Pertanyaan saya, Pak Maslow pernah tahu apa pernyataan Luther tentang patung? Kalau Bapak tanya itu kita belum Makanya selesai. kalau tidak, hanya bilang tahu dan tidak supaya saya jelaskan begitu. Saya sudah pernah dengar versi Katolik. Bukan versi Katolik, versinya Martin Luther tentang patung, tahu nggak? Iya, versi Martin Luther menurut pandangan. Apa kata Luther tentang patung? Ya, saya pernah dengar versi Martin Luther menurut pandangan Katolik. Bukan versi Martin Luther menurut pandangan Katolik. Apa kata Luther tentang patung? Bukan saya tanya bagaimana versi Katolik tentang Luther. Pertanyaan sangat berbeda. Gini aja, Prater. Maksudnya to the point aja lah, Prater. Kalau saya Ya, ditanya, ini poin kita omong tentang patung. saya kan Makanya nggak pertanyaan ngurusin saya Martin dari Luther. di sini, Prater. Gimana sih? Ya kita kan harus tahu pendiri kalian omong tentang patung seperti apa. Apa kata Luther? Bilang aja nggak tahu, selesai. Iya, nggak tahu. Begitu saja selesai. Iya, ya. Tahu nggak Martin Luther itu punya penghargaan, penghormatan besar kepada patung. Dia katakan begini, patung, lukisan, dan ukiran adalah Injil untuk orang-orang kecil. Ketika seseorang tidak tahu membaca kitab suci, ketika seseorang tidak memahami kitab suci, ketika dia melihat patung, dia langsung tahu tentang fakta Alkitab dia. Jadi dalam pengertian ini, oke, kita kembali kepada sakramen. Hanya tadi makanya saya tanya dari Luther atau Calvin. Bagaimana bilang Luther berbau Calvin? Saya bingung karena Calvin protes kepada Luther. Jadi ini berdiri di mana nih Pak Maslow? Aduh, kalau dibahas itu panjang ceritanya. Kita belum selesai. Bukan panjang, tapi bagaimana mengkawinkan antara Luther dan Calvin? Ini kan saya bingung juga. Oke, tapi tidak apa, itu urusan kalian lah tentang doktrin. Iya, tapi hati-hati ya. Hati-hati. dong. 1 Timotius 4 ayat 16 katakan secara jelas, awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Jadi hati-hati dengan, makanya tadi doktrin mana yang mau dipakai? Martin Luther punya atau Calvin punya, atau perkawinan antara Luther dan Calvin dalam doktrin. Seperti itu. Oke, tapi tidak apa. Kembali ke sakramen. Pertanyaan saya untuk Pak Maslow. Sarana pengudusan yang ada di dalam Martin Luther dan Calvin, karena dua kan? Tadi Pak Maslow pakai dua. Tadi bilang saya ini Luther tetapi berbau Calvin. Sarana pengudusan yang ada di sana itu apa saja? Aduh, gimana ya saya mau menjelaskannya. Enggak apa, santai aja Pak di sini. Kita nggak hakimin orang. Santai aja kali. Pengudusan di dalam kami, kita tidak menekankan lagi kepada tanda-tanda lahiriah. Itu kan ada ayatnya. Di mana tuh ayatnya? Romo Calvin ini mau nanya dogma atau mau nanya ayat? Kita kan tadi mana ayatnya, sama-sama lah. Tadi kan bilang ada di dalam kitab suci. Itu saya butuh ayatnya mana? Loh, kan ada ayatnya itu bahwa kita tidak Ya, terikat. mana ayatnya? Ini ada Gea, ada teman-teman bisa baca ayatnya. Sebut aja ayatnya. Yang saya nggak akan pernah dijawab ini, lari sana lari sini. Kapan kita ketemu? Elang, saya lari-lari kah? Kan Kan bilang sederhana. sarana pengudusan ada dalam kitab suci, tapi mana dalam kitab suci itu mana? Sederhana kan Saya butuh tahu, saya pertanyaan butuh belajar. saya.
Apa fungsi air suci digunakan kepada patung? Iya, nanti sampai di sana saya harus belajar dulu Pak Maslo daripada selama ini tanya Katolik. Saya tanya Protestan punya ajaran dulu. Saya tanya ajarannya Protestan supaya mengerti ajaran Protestan. Oh, ternyata Protestan ajar seperti itu. Baru sebentar saya jelaskan Katolik punya sarana pengudusan dalam pengertian sakramen dan sakramentalia. Sekarang saya tanya dulu, sakramen di dalam pengertian Protestan punya sarana pengudusan itu apa aja? Saya tidak tanya yang lain dan tidak keluar kok. Kan Pak bilang ada di dalam kitab suci, bukan tanda-tanda lahiriah. Sekarang saya mau tanya, mana ayatnya? Supaya kan enak diskusi kan, pakai data. Sebelum Pak tunjukkan ayat, saya mau lanjut ya kalau gitu. Aduh, banyak banget di dalam ayat Alkitab. Satu saja dari banyaknya. Bantu dong, Pak Om Nadia dan Pak Alang siap baca buka kitab suci dong. Kita ayat PT dia Perpuluhan bilang banyak, ada banyak. Alkitab di Satu situ aja. kan, silakan baca dulu. Saya nanti dari HP agak lama. PT Perpuluhan, PT Perpuluhan Kita tunggu atau ayatnya dulu Komplita. dari Mas Lo karena bilang banyak sekali, dari satu aja dari banyak. Iya, Filipi 3 kan juga di situ menekan. Baca aja dulu Filipi 3 ayat berapa? Filipi 3 Baca ayatnya berapa? ayat Tolong bantu. Om Sandri, bisa baca Alkitab gak Om Sandri? Dengar ya, saya bacain ya. Saya dibacain dulu. Oke. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun Mana bilang sarana pengudusan di situ? kami percaya yang menguduskan kami itu adalah Roh Allah. Karena kami sebelumnya telah dikuduskan dalam Kristus sehingga layak menerima Roh Allah. Bagaimana Itu proses kami. pengudusan di dalam Roh Kristus itu? Melalui apa? Ini panjang. Bukan Nggak akan panjangnya, selesai melalui dalam apa selesai? Ini Bapak yang bertanya atau saya yang ditanya nih? Kalau gitu Saya menanyakan sarana pengudusan di Protestan karena tadi bilang dikuduskan oleh Roh Allah. Pak harus sentuh sakramen pembaptisan. Dan ketika dibaptis pakai apa? Pakai roh atau pakai air? Iya, makanya kita kan beda dalam hal Maka sakramental. samalah. Emangnya Protestan tidak baptis pakai air? Memang makanya butuh kita sarana lahiriah. ada terlalu Tidak butuh menekankan sarana lahiriah. masalah sarana lagi kita Tadi lahiriah. kan Pak bilang sarana pengudusan tidak perlu hal-hal lahiriah. Kalau begitu pembaptisan yang saudaraku terima, Mas Lo, ketika engkau dibaptis dicelupkan atau ditenggelamkan, dibersihkan air di kepalamu atau tidak? Belum, Alfi. Ya. Kalau Saya pakai artinya dibenci. masih pakai sarana lahiriah. Iya benar. Berarti itu kenapa bukan tadi sudah air bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bapak bahwa sarana Itu pengudusan bukan Protestan air tidak butuh hal lahiriah? suci. Tapi itu bukan air suci. Bagi kami itu bukan air suci. Oh, bukan air suci, air apa itu? Bukan. Ya air Karena biasa. kita tidak bisa memberkati air. Lo bukan karena kita Oh begitu, konsepnya maksudnya lain. kalau itu jangan usah pakai lah kalau begitu. Kami tidak percaya air baptisan itu air suci. Makanya saya tanya, kenapa Berarti baptisan apa? Pakai apa? untuk membersih? Air jadi Kenapa? pakai untuk apa air? Dalam konteks biblis. Saya nggak nangkap. Bisa diulang? Air dalam konteks teologi biblis itu digunakan untuk apa dan untuk apa arti makna air itu? Aduh, sampai kapan kita akan bahas itu? Enggak, karena Pertanyaannya. bongkar ayat kan kita belajar ayat Jawab. kitab suci. Kita saling-saling bongkar lah. Enggak usah pakai sampai kapan terlalu panjang. Kita bernyata sama orang-orang yang tidak mau belajar. Pertanyaan saya itu sederhana aja. Apa gunanya air suci digunakan untuk membersihkan patung, menyucikan patung? Itu kan sederhana. Sederhana, saya bilang itu sakramentalia, nanti saya masuk ke sana. Sekarang saya mau tanya dulu Protestan, karena selama ini Protestan selalu tanya Katolik. Ya sesekali kita tanya Protestan kah? Setelah saya jawab nanti sakramen dan sakramentalia.
Saya mau tanya dua, Protestan kamu pakai air untuk pembaptisan itu, mana ayat yang mengatakan bahwa sarana lahiriah tidak boleh? Berarti tidak usah lagi Pak Pendeta baptis karena Pak Pendeta juga lahiriah. Jangan gunakan tangannya dia, jangan gunakan gelas untuk ambil, jangan pakai dia punya tangan karena itu juga lahiriah. Berarti sarana lahiriah tidak usah digunakan. Yudas, karena selama ini kalian bertanya, maka saya juga butuh belajar dari kalian ya. Supaya fair sedikit lah. Sebentar saya jelaskan. Makanya sekarang saya mau tanya Pak Maslo, sarana pengudusan yang ada di Protestan itu seperti apa? Supaya enak dong, fair. Selama ini tanya Katolik saja, serang Katolik saja. Sekarang saya mau tanya dulu Protestan. Kalau begitu, bagaimana dengan sarana pengudusan di dalam Protestan? Ya, saya jawab dulu masalah air ya. Apa gunanya air di dalam Protestan? Air itu setahu saya itu biasanya digunakan dalam baptisan. Itu yang mayoritas di gereja Protestan. Selain itu tidak ada penggunaan air selain daripada itu. Berarti nggak mandi lagi apa ya? Nggak minum lagi? Loh, kita kan bicara ibadah, Iya, sakramen. kita bicara ibadat. Saya penting, ya kita bicara ibadat. Makanya saya kan pertanyaan mungkin saya. bahas ini dipakai Pertanyaan minum, saya, kalau ini begitu dipakai mandi. air Kan, bagi Protestan itu tidak penting, hanya untuk celup saja begitu. ya biasanya kalau kita bicara sakramentali biasanya digunakan pada saat ibadah pembaptisan. Jangan pakai kata sakramentali karena di sana tidak ada Ya udahlah, sakramentali. iya penggunaan dalam baptisan. Ternyata digunakan untuk sarana pengudusan. Iya, tapi kan Namanya sarana lahiriah. ini bukan air suci. Oh, itu air. Berarti bisa dong pergi ke sana di got, di selokan yang kotor bisa celup juga. Karena air tidak bersih di sana dan bagi kalian air tidak penting, mau bersih ke tidak bersih bisa dicelup di selokan, bisa dicelup Ya, makanya hati-hati dulu Pak Maslo. Air yang Saya mana? jawab, Bersih saya apa air jawab, kotor? saya jawab dong. Pakai ayat jawabnya bisa Saya digunakan jawab, air saya kotor. jawab. Kami Ayatnya mana? tidak sebodoh itu. Kami tidak sebodoh. Katolik Ya. juga tidak sebodoh Protestan. Ya, makanya ya sekarang jawab pertanyaan saya, kenapa air suci digunakan untuk membasuh patung? Oh, bukan membasuh, memberkati, mereciki. Oke. Jadi hati-hati dengan pernyataan juga. Membasuh itu sangat berbeda. Oke? Sekarang Ya, Pak tadi sudah dijelaskan dan jelaskan sangat aja, mengerti kan? apa itu Sudah sakramen dan banget. ya sudah. Kan minta saya jelas. Saya jelaskan dulu. Oke. Ingat baik-baik. Air digunakan di dalam teologi biblis itu penting untuk yang bagi orang Yahudi adalah proses yang namanya purifikasi. Semua orang Yahudi pulang kemanapun mereka harus pakai air untuk membersihkan, dan orang Yahudi sangat tidak mencuci tangan seperti para rasul dan lain sebagainya. Oke, dalam pengertian ini. Oke, sekarang saya mau tanya, bukan mau tanya, saya mau jelaskan. Antara sakramen dan sakramentalia sudah dijelaskan sendiri oleh Pak Maslo. Saya kagum loh, seorang Protestan menjelaskan baik apa itu sakramentalia dan apa itu sakramen. Ini penting sekali. Oke, bagi orang Katolik ada yang namanya sakramen, dan itu 7 sakramen. Bagi Protestan hanya 2. Dan saya mau jelaskan bagaimana menolak yang 5-nya itu karena tidak sesuai dengan sola gratia dan sola fide. Saya mulai dari situ dulu. Kalau memang ada waktu saya jelaskan dari situ sampai di sakramentalia, karena tidak bisa menjelaskan sakramentalia tanpa menjelaskan sakramen. Oke. Sakramen dari sakrare dan mentum, sarana pengudusan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat Allah tanpa pengudusan, tanpa kekudusan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Dan makanya tadi saya juga sengaja tanya ke Pak Maslo, karena ayat ini penting. Kenapa? Karena di Matius 5 ayat 8 juga katakan bahwa berbahagialah mereka yang kudus hatinya, hanya karena mereka yang kudus hatinya yang bisa melihat Allah. Atau dalam Efesus 1 ayat 18, milikilah mata hati supaya bisa memahami pengharapan yang ada pada kamu, betapa besarnya kasih karunia Allah yang Allah berikan di dalam hatimu. Karena itu butuh pengudusan ini. Pertanyaan saya untuk semua orang Katolik, tanpa pengudusan, tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Dan karena itu, yang di Katolik punya 7 sarana pengudusan. Ini penting sekali.
sakramen pembaptisan, sakramen krisma, sakramen perminyakan suci, sakramen komuni pertama atau ekaristi, sakramen penghapusan dosa, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Ini penting sekali dalam pengertian itu. Kenapa? Karena sangat biblis dan semua sakramen itu ada di dalam kitab suci. Kalau mau saya jelaskan satu-satu. Oke, daripada terlalu panjang di sakramen, sekarang sakramentalia. Sakramentalia tidak punya kekuatan yang namanya kekuatan sakramen. Contohnya, Pak sendiri mengatakan, Pak Maslow pernah memberkati anakmu? Pemberkatan anak di Protestan tidak. Hanya kata memberkati Pak Maslow sendiri. Pak Maslow sebagai bapak pernah tidak menggunakan air. Bukan. Santai dulu. Saya tanya bukan pakai air dan lain-lain. Saya tanya contoh kecil. Pak Maslow pernah memberkati anakmu? Iya, setiap Contoh hari kecil. kalau saya ketemu saya Iya, berkata. setiap hari. Makanya Pak Maslow sudah melakukan tindakan yang namanya sakramentalia. Pemberkatan. Contoh, saya hanya mau beri contoh. Katanya nggak bisa dihubungkan. Jangan pakai sakramentalia. Kok tumben diakui sakramentalia? Tidak, Pak sedang melakukan namanya sakramentalia. Kan memberkati anak, itu sakramentalia. Memberkati makanan, itu sakramentalia. Pak pernah melakukan, itu namanya tindakan sakramentalia. Ini yang saya mau jelaskan, Pak. Katolik, bagaimana bilang Katolik tidak mengakui sakramentalia? Saya tanya, kok tumben Protestan mengakui sakramentalia? Tidak mengakui nama sakramentalia, tetapi melakukan apa yang dijelaskan oleh sakramentalia. Pemberkatan anak, pemberkatan mobil, pemberkatan rumah, pemberkatan makanan. Pertanyaan saya sekarang, oke, kalau berkat itu adalah sakramentalia dan yang digunakan adalah sarana lahiria, maka pemberkatan air yang digunakan untuk memberkati rumah, itu air yang diberkati juga. Seperti Bapak memberkati makanan, itu tindakan sakramentalia. Maka pastor-pastor memberkati air, itu tindakan sakramentalia. Dan air kudus itu, seperti makanan kudusmu yang kau berkat, air kudus itu namanya tindakan sakramentalia. Jadi kalau seandainya kita memberkati sebuah patung dengan air yang sudah didoakan diberkati, maka itu tindakan sakramentalia. Jadi kalau seandainya saya memberkati makanan saya, dan setelah saya doa dan memberkati makanan saya, itu apakah itu salah, Pak Maslow? Superior, ketika saya memberkati saya punya makanan dan saya makan, apakah itu tindakan salah? Tidak salah. Ya sudah, kalau itu tidak salah, kenapa dipertentangkan? Oke, saya jam 6 ya. Pertanyaan saya Kalian belum lanjut ya. dijawab itu. Maslow, ya. Pertanyaan saya belum dijawab. Seperti makanan, Maslow, engkau berkat makananmu dan engkau makan, engkau tidak punya masalah. Katolik memberkati patung dengan air suci, air kudus yang diberkati sebelum menamakan air suci. Kita imam harus berkati air itu. Apakah salah ketika saya memberkati air dan saya menggunakan air itu untuk minum? Apakah salah? Karena saya memberkati makanan dan saya menggunakan makanan itu untuk kesehatan jiwa dan raga saya, itu tidak salah. Lalu kenapa ketika saya memberkati air dan saya memberkati air yang saya berkati itu air suci, karena kita berkat, dan air itu digunakan untuk memberkati mobil, memberkati rumah, memberkati patung, bukan hanya untuk patung, oke? Memberkati orang sakit dengan air rezeki mereka dengan air suci, atau memberkati anak dengan air suci, apakah itu tindakan salah? Karena itu yang kita namakan sakramentalia. Iya, kan pertanyaan saya nggak nanya mengenai anak, saya nggak menanyakan mengenai makanan yang akan dimakan. Saya menanyakan kenapa patung pakai air suci. Itu yang saya tanya. Bukan hanya patung, makanya saya jelaskan, tidak tahu Om Superior Maslow ini mengerti tidak. Bukan hanya patung, rumah, mobil, tanah, hasil panen dan semuanya itu Ya, kita berkat pakai air suci, tidak ada masalah. Itu tindakan sakramentalia. Seperti saya memberkati. Iya, oke. Kalau tidak masalah. Sama. Iya. Kalau tidak masalah,
Nah, yang mempermasalahkan Protestan ke Katolik, bukan Katolik yang mempermasalahkan. Saya permasalahkan. Maka ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kenapa sakramentalia yang adalah tanda spiritual grace, berkat rohani bisa diberikan kepada benda mati seperti patung? Pak, kalau pertanyaan ini, saya bilang pertanyaan ini bagus sekali. Kenapa? Karena tindakan penyucian. Kenapa kami berkat rumah kami? Supaya rumah kami juga di dalam yang tinggal di situ juga diberkati Allah. Lalu kenapa pertanyaan saya? Kenapa orang Yahudi dan dalam kitab suci cuci tangan? Kenapa Pak Maslow masih mandi? Kenapa Pak Maslow masih minum obat? Masih berkati obat? Kan itu benda mati kan, berkati obat dan sebelum minum doakan dulu. Itu benda mati tuh obat itu. Jadi supaya Tuhan Engkau berkati obat ini. Supaya ketika saya minum obat ini saya sembuh. Saya dijauhkan dari roh jahat atau roh apa ke. Itu kan sakramentalia. Saya menjawabnya secara umum, bukan hanya satu hal, Pak Maslow. Superior, Oke. saya ini sudah jam. Betul Romo, ketika Anda memberkati Yudas makanan, tidak usah type, Yudas, engkau nih. Nggak bisa. Biar kami saya dengan Maslow dulu, jangan type aneh-aneh. Oh, Yudas. Belum selesai, betul tapi Romo, ketika Ya, tidak, maksudnya saya sudah jelaskan secara umum. Kalau tidak masuk di akal, saya bingung sendiri. oh enggak, saya masuk di akal kok. Saya masuk di akal. Pertanyaan Apa saya, yang Pak Maslow tidak memberkati obat dan obat itu benda mati? Iya, memang benar benda mati. Ya, kalau begitu ada masalah apa kalau orang Katolik berkat air Iya. berkat itu digunakan untuk pemberkatan? Saya akan jawab. Ketika orang memberkati benda mati, lalu memakannya, memberkati beras, nasi, lalu memakannya, karena ada hubungannya dengan orang hidup yang akan menggunakan itu. Pertanyaan saya, ketika memberkati patung, apakah ada hubungannya dengan orang hidup? Kenapa orang Yahudi mereka berapa hari mengkuduskan bait sucinya sebelum dipakai? Karena di bait suci berdiam Allah yang adalah roh sesuai janjinya. Dan di bait suci ada kerubim atau tidak? Sesuai perintah Allah, dia akan hadir di sana meski ada patung kerubim di sana. Oh, berarti Katolik punya, kalau begitu perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Kenapa Protestan tidak ada patung? Makanya saya tanya. Iya, Nah, makanya apa saya mau tanya kalau begitu patung begini itu? Pak Masro. Kalau kami berkati, itu yang namanya sakramentalia. Kalau tidak mengerti sakramentalia, ya sudah tidak usah repot. Iya, Saya karena sudah jelaskan berapa menit ada tadi. unsur mistik. Mungkin kan? saya punya bahasa, Ada mungkin unsur saya punya rohani, bahasa kan? tidak dimengerti oleh Maslow. Pak Maslow Saya jangan paham, berkati. saya paham. Ya kalau Berarti sudah kan paham mau buat apa lagi? Iya, berarti kan ada unsur mistik, ada unsur rohani ketika memberkati sebuah patung, iya kan? Benar nggak? Ketika memberkati sebuah patung, itu yang kita namakan sakramentalia, sarana pengudusan. Pengudusan itu ada hubungannya dengan rohani kan? Sarana pengudusan itu yang sudah saya jelaskan dalam Ibrani 12 ayat 14. Tak seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Benar, memang benar tanpa kekudusan. Nah, pertanyaan saya, ini kan saya seorang patung. Ini pertanyaan saya seorang patung. Bukan seorang patung, Pak, Jadi- Pak, bukan seorang patung, Pak, seorang manusia. Lah kan yang dibersihkan ini kan patung, dikuduskan. Tadi ini Pak bilang seorang patung, berarti kami tidak pernah mengatakan seorang patung. Oh iya, berarti kan nggak ada hubungannya sama. Saya hanya mau koreksi Pak, tadi bilang seorang patung. Iya, berarti nggak ada hubungannya sama Ibrani dong. Karena yang di Ibrani itu seorang, kalau patung itu bukan seorang tapi sebuah. Berarti Superior bantu dulu dong. nggak bisa Yang ada menyentuh, hubungannya. ya, sebenar dong, kita pakai altar ya. Pakai orang Yahudi punya altar. Dan siapa yang menyentuh altar itu
akan menjadi altar itu jadi maha kudus. Oke, dan itu altar itu benda mati atau tidak benda mati? Dan itu ada hubungan dengan orang hidup atau tidak? Oke, superior, engkau ada kitab suci di tangan? Ada Pastor. Oke, Keluaran 29 ayat 36, 37. Dan kalau Keluaran altar itu, masbah itu tidak benda mati dan orang yang menyentuh altar itu, tolong. Keluaran berapa Pastor? Keluaran 29 36 ya. 36, 37. Oke. Keluaran Supari, 29 Supari, ayat biar 30. Nok saja yang baca. Oke, saya bacakan ya. Oke, Keluaran 39 ayat Keluaran 29 ayat 36 dan 37. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Pak Maslo, kalau bilang benda mati, bagaimana dengan altar ini yang menyentuh dan akan menjadi kudus? Iya benar. Saya Ya jawab. sudah, kalau sudah benar mau bilang apa lagi? Benar sekali, mezbah itu menjadi kudus. Pak Maslo, ada masbah Makanya tidak di Protestan? saya tanya, apakah patung-patung itu juga akan menjadi kudus setelah disucikan? Bagi orang Katolik, itu namanya artikulo religioso di dalam bahasa Spanyol atau Latin. Artinya itu benda-benda religius. Berarti selevel altar itu kan? Altar juga benda altar mati. itu- Betul. hanya tadi Pak tadi bilang benda mati ada hubungan dengan orang hidup atau tidak. Kan Pak Ani tanya satu, bongkar Iya, bolak makanya balik kita- lagi. Jadi bingung Pak sendiri. Makanya Ya, kan malah sepertinya kita kan saya punya bertanya, level untuk Pak, menjelaskan terlalu ketika tinggi untuk Pak memegang Mas Lolo. patung Biarlah itu. elang superior kalian ambil alih lah. Oke. Saya Baik, Romo, terima kasih, Romo. punya Saya bahasa coba- saya punya bahasa tidak dimengerti oleh Nox. Nox, saya engkau paham jelaskan sekali Mas Lolo. Romo, Oke. saya Oke, Ya sudah, paham. kalau sudah paham buat apa lagi bertanya? Mas Lo begini Mas Lo. Oke, jadi saya coba mendekati apa yang Romo bawakan ya. Jadi pada waktu Mas Lo mengatakan benda mati, apa hubungannya? Maka Romo menghadirkan ayat Keluaran ini untuk menunjukkan bahwa ada benda mati dalam tradisi Yudaisme yang dikuduskan, bahkan jika benda mati itu disentuh orang, orang itu menjadi kudus. Jadi argumentasi Maslow tentang benda mati yang bisa mengkuduskan sudah terpatahkan di sini. Nah kemudian mengapa pada patung itu Romo sudah menjelaskan menjadi benda-benda rohani, di mana benda-benda rohani berguna bagi umat beriman untuk membantu dia, mengarahkan dia kepada apa yang dia hormati, apa yang dia tinggikan, ataupun apa yang dia venerasikan misalnya dalam konteks sangat mengerti apa yang dikatakan Romo. Makanya pertanyaan saya selanjutnya, berarti patung-patung juga itu jika disentuh itu bisa menguduskan orang? Berdasarkan saya dong. Oke, jadi begini, saya lanjutkan lagi. Itu bukan pertanyaan, Mas Lo, itu kesimpulan. Loh. Karena Anda mengatakan Kan ada berarti paralelnya tadi. itu Anda menyimpulkan, bukan bertanya. Kalau Anda Kenapa bertanya, berani mengangkat apakah? paralel? Kalau bertanya apakah, bukan mengatakan berarti. Kalau berarti itu berarti sudah menyimpulkan. Mas Lo, Kalau Anda sudah menyimpulkan itu urusan Anda, begitu. Berarti Tapi nggak kalau Anda paralel. bertanya apa? Nggak paralel Kalau Anda contoh bertanya, tadi dengan praktek penyucian patung di dalam gereja Katolik. Nggak sudah tadi paralel. dijelaskan. Sudah tadi dijelaskan digunakan sebagai benda-benda rohani. Itu paralelnya. Lah kan tadi kan katanya di perjanjian lama ada amesbah disucikan. Sehingga mesbah itu bisa menguduskan orang yang menyentuhnya. Sekarang saya tanya, Patung tidak menguduskan. baru tidak? Baru tidak Iya. Kenapa dibawa ke situ? Karena Anda mengatakan benda mati tidak ada hubungannya dengan orang manusia. ini Itu kan ini argumentasi benda mati Anda. ini ada hubungan dengan manusia nggak Mas Lo? Maka
Nggak Maka selesai Romo ya, mengatakan, kalau nggak ada hubungannya situ. Enggak. Benda mati ini berhubungan dengan manusia pendiri Protestan tidak? Oke, saya jawab. Pernah nggak ada pendeta yang pernah menguduskan patung-patung itu, Degia, seperti Siapa yang memerintahkan supaya mendirikan seperti ini, Mas Lo? Saya tanya dulu, pernah nggak pendeta-pendeta Protestan membawa air suci lalu menguduskan patung-patung itu? Ngapain ada air suci kepada pendeta? Pendeta itu bukan imam. Nah, kau mengambil Jadi nggak ada paralel yang kaitannya. salah. Yang saya tanya, Paralel jangan kemana-mana salah. omonganmu. Apakah benda mati ini ada kaitan dengan orang hidup? Saya tanya. Jawab. Paralelmu salah. Apakah ini ada kaitan dengan orang hidup? Jawab dulu. Paralelmu salah. Apakah ini yang dipatungkan ini adalah pernah hidup manusianya? Oh, pernah. Pernah. Siapa yang memerintahkan membuat patung ini, Mas Lo? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini sesat atau tidak? Tidak sesat. Nah, di mana ayatnya? Selama dia tidak menyembah. Di mana ayatnya? Omonganmu selama dia apa? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Selama dia tidak menaruh air suci di Iya, situ. itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana Selama omonganmu itu? dia tidak menaruh lilin dan berdoa di Iya, depan. ayatnya di mana? Ayatnya. Oh, banyak. Iya, baik. Silakan. Sebutkan, saya Jangan buka. membuat bagimu patung yang menyerupai Bukan itu yang kau sebutkan tadi, tidak menaruh lilin dan lain sebagainya. Itu di mana ayatnya? Kau jangan kemana-mana, Mas Lo. Ya, di mana ayatnya memerintahkan membuat patung ini? Itu ayat itu. Mana ayatnya? Jangan membuat Tadi bagimu kau sebut. patung. Ya, di mana lilin di situ, Mas Lo? Menyembahnya. Di mana lilin di situ, Mas Lo? Lo nggak ada lilin. Nah, tadi omonganmu apa di awal? Kami nggak mau membuat lilin di situ. Omonganmu di awal tadi apa? Kalian aja kan yang suka lilin. Omonganmu di awal tadi apa? Kamu nggak suka Gak pasang lilin. konsisten kan nih? Kenapa kok? Nih, kamu untuk melihat melarang Protestan itu kami? begini Kami caranya nih. suka-suka kami bikin patung. Yang penting kami Ya, nggak mana ayatnya tadi? Coba baca. Tunggu dulu ya. Mas Lo. Agamamu itu udah muncul di abad ke-16. Ngapain protes orang? Gara-gara kalian sekarang orang-orang Islam itu menghina Yesus kayak apa itu? Ini gara-gara kalian itu. Sebentar, Paman Silva, saya selesaikan dulu. Oke, Mas Lo silakan buka tadi Keluaran 20 yang kau katakan. Mari kita lihat. Kan udah saya bilang jangan ada pada. Iya, silakan dibuka, jangan hanya ngomong doang, buka. Buka. Jangan sujud menyembahnya atau Buka beribadah. dulu, Mas Lo. Karena aku adalah Allah yang Itu kamu belum memakai versi terbaru. Oke, sebentar teman-teman. Kamu diam, Mas Lo. Kamu itu LAI sudah memperbaharui, masih belum baca juga. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi kau itu belum maju, ya. Ini udah maju nih LAI. Ya, sudah tidak mengartikan ini patung, ya. Paham nggak? Ya, kita baca. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Jadi nggak ada patung di situ. Jadi yang salah LAI atau Anda, Mas Lo? Ya terserah kau berhala patung sama. Saya tanya jawab dong. Jadi yang salah itu penerjemah LAI atau Anda? Yang salah itu yang buat patungnya lain. Di mana patung di sini, Mas Lo? Ini terbitan LAI. Di mana patung di sini? Ya terserah. Apa patung yang Anda maksud ini patung ayam? Turunkan ribuan itu orang. Yang Anda maksud itu patung ayam, Mas Lo? Yang ini? Ini perintahnya di mana ya patung ayam ditaruh di situ? Oh iya, ternyata ada pendeta bawa Mana patung air ayam? suci ke sana. Ternyata Silakan, ada bro. Protestan nyalain lilin. Kasih saya. Pernah nggak kau nyalain lilin? Silakan ayatnya. Pernah kau Di lihat nggak mana nyalain pendasarannya lilin? itu patung ayam ditaruh ke situ? Silakan. Pernah nggak? Pak Maslo, mungkin pendeta tidak taruh lilin, tetapi Tidak ada taruh ilmunya, Romo. uang 100.000 di saku, uang 100.000 di saku yang gambarnya siapa ya, uang 100.000 deh ya, taruh di sakunya dan jaga Ya, baik-baik. kebetulan saya ada nih, Yang Romo. Saya 50.000, tunjukin ya. Nih. Tolong tunjukkan, itu yang Ya, dijaga, saya tunjukin. itu yang disimpan. Tunjukkan, ini yang mereka simpan baik-baik gambar ini. Dan takut supaya nanti ini habis. Dengan ini mereka beli keserakahan, mereka beli mobil. Dan yang akar dari semua kejahatan
simpan, ini yang mereka simpan. Oke, jangan marah ya teman-teman, saya pamit ya, tenang. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, diskusi tidak terlalu dewasa biar. Oke, Terima kasih, Mas terima Lo. kasih. Saya mengaku, saya sudah mengaku ya sudah. Kalau sudah mengaku ya sudah selesai itu. Kalau ya, saya coba mau mengomentari Mas Lo ya tentang air suci, kemudian lilin. Nah, mengapa dalam dunia Protestantisme tidak ada yang seperti itu? Jawabannya sederhana, karena tahbisan imamat tidak ada lagi dalam Protestantisme, sehingga mereka tidak mampu, tidak dapat untuk memberkati secara sakramental ya, apapun itu yang berkaitan dengan tahbisan imamat. Sehingga apabila mereka menggunakan itu menjadi pertanyaan. Contoh misalnya, menggunakan ataupun memampang gambar apapun dalam gereja atau salib apapun dalam gereja, apa tujuannya, apa manfaatnya, apa intensinya? Karena apa? Tidak ada lagi tahbisan imamat yang mampu memberkati, menguduskan benda-benda menjadi benda-benda rohani. Kenapa benda-benda itu bisa ada dalam gereja? Kenapa benda-benda itu bisa ada di rumah, gambar-gambar itu? Kenapa kalung salib bisa dipakai dalam oleh orang-orang Protestan? Apa manfaat kalung salib itu? Apa benda-benda rohaninya di situ? Tidak ada. Karena apa? Tidak ada berkat yang mampu memberkati benda-benda itu untuk menjadi benda-benda rohani yang bisa digunakan sebagai pengingat, sebagai pengarah akan iman, akan apa yang diyakini. Jadi sebenarnya Mas Lo justru malah memberikan suatu pencerahan bahwa salib, gambar apapun yang ada dalam gereja Protestan, yang ada di rumah-rumah orang-orang Protestan, yang digunakan dalam bentuk anting-anting, kalung dan sebagainya, semuanya itu sebenarnya Mas Lo mengatakan adalah berhala karena tidak pernah diberkati dan dikuduskan. Demikian. Ya. Dan hanya untuk gaya doang. Nah gitu, gaya untuk gaya doang. Ya, sama seperti ya pendeta yang sekarang yang lagi viral memakai 2 kalung rosario itu tengok. Ada pendeta khotbah pakai kalung rosario loh. Apa maknanya sama mereka itu coba? Manfaat itu salib di dalam gereja itu apa Mas Lo? Berat, Berat, nekat yang nyata, nekat yang nyata. Nekat yang nyata pendeta pakai 2 kalung Apa rosario. gunanya salib dalam gereja Kristen? Ya, silakan. Kalian sudah meniru, bahkan di gereja kalian, Mas Lo, Protestan Ya, itu ada ini patung nih. Yesus, ada Saya patung tanya ke Yesus. Mas Lo dulu, teman-teman. Ini ajaran HKBP ini ajaran sesat bukan? Ada patung di situ. Mas Lo, Jawab ya, saya jawab dulu. Saya jawab, santai. Mas Lo, itu manfaat itu salib di salib kosong di Ini dalam mauan. Biarkan dulu dijawab, Om Andri, biar dijawab. Nah, Oke, ini umat Roma ini bisa nggak disiplin? sudah jawab itu dulu. Ya, saya tanya ya. Saya yakin di HKBP itu tidak akan ada seorang pun orang HKBP datang lalu nyalakan lilin dan menghadapi patung itu. nyalakan lilin itu ayatnya di mana? Berdoa. Ini tadi yang kau belum jawab. Saya kejar dulu nih. Saya mau jawab ini. Iya, ayatnya di mana nyalakan lilin itu enggak, Bro? Sebentar dulu, Om Gea, mereka ada lilin nggak di situ di gereja Protestan ini? Dia bodoh. Saya mau Ada jawab lilinnya dulu. nggak? Ini Nggak makanya ada. umat Ada itu. Ada. Romo kalian Oke, baik, tadi- Mas Lo, gini, Mas Lo, bentar dulu, kamu diam. kelakuan Mas Lo, di dalam gereja Kristen Protestan Hanya ketika kelakuan Natal itu Turunkan, menghidupkan lilin loh, bentar, menghidupkan lilin loh, ya. kelakuan Romo kalian dengan Sebentar, kalian. sebentar, Mas Lo, kalian juga menggunakan lilin loh. Ketika Natal menggunakan lilin, gimana ceritanya? Juga kalian juga pasca Saya jawab. itu menggunakan lilin juga. Saya Ada jawab. pendeta. Oke, Mas Lo dihapus, kena pelanggaran TikTok. Ya, kena pelanggaran TikTok. Pokoknya kebanggaan itu orang. Iya, Ya, kena karena dia pelanggaran dia etaminem TikTok ya. yang apa, Bro? Etaminem dia. Karena dia menyerang saya. Omongannya tadi itu yang nggak boleh itu. Ya, baik. Jadi memang teman-teman, Baik ya. jadi pertanyaannya untuk mereka ya teman-teman. Ini saya coba buat suatu
wawasan wacana ya. Untuk apa ada salib dalam gereja mereka? Untuk apa ada gambar-gambar Yesus, gambar-gambar malaikat, lukisan-lukisan? Untuk apa ada anting-anting salib yang mereka gunakan, kalung salib, gambar-gambar Yesus di rumah-rumah mereka, ada gambar-gambar kerahiman ilahi? Untuk apa itu ada dalam rumah mereka ataupun rumah ibadat mereka? Itu tidak bermakna lain selain berhala. Karena apa? Karena tidak diberkati. Begitu tidak diberkati, masuk dalam rumah yang mereka katakan sebagai peribadatan, mereka abadikan, mereka gantung, mereka pakai dan sebagainya, maka itu berhala. Bisa dikoreksi, Ya. tapi kurang lebih Bisa, itu pendapat bisa. saya. Ya baik, sama seperti pendeta yang khotbah pakai rosario. Itu memberhalakan kalung rosario loh. Tidak ada makna. Tidak ada makna rohani di situ. Tetapi dia pakai, dia tentengkan itu. Itulah yang memberhalakan. Ya, memberhalakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Ini seperti patung salib ini. Maknanya apa? Kalian harus bisa dijelaskan itu. Ya. Kalian tidak memberkati patung itu. Nah, inilah punya makna, tapi kalian taruh patung Yesus di situ. Nah, ini yang berhala tah. Oke, baik, silakan. Deo, siapa lagi yang bernarasi? Saya paman. Oke, baik ya. Jadi mereka itu gini, standar janda mereka itu seringkali. Jadi memang kita harus, salah, bukan janda, ganda, ya. Standar ganda mereka. Karena apa? Kita mirroring ke mereka, teman-teman. Kita mirroring kepada mereka. Contoh, mereka menolak patung Yesus, patung Bunda Maria. Lah terus ini patung ayam dari mana sumbernya? Iya kan? Tidak ada perintah buatlah patung ayam. Kalau tadi Mas Lo itu saya pernah mendengar dia mengaku dari Toraja, itu banyak loh gereja ayam di Toraja. Ya, nama gerejanya gereja ayam. Ya. Oke. Dan ingat, bukan persoalan ayamnya, tapi persoalan patungnya yang kita pertanyakan. Kan mereka kan semua patung yang terkait Tuhan Yesus, Bunda Maria, para kudus, itu nggak boleh. Tapi patung ayam boleh. Menjual ayam potong atau gimana? Saya kurang. Nah, itu perlu ditanya kepada mereka. Ya kan? Karena kalau kita membaca topik mengenai penyangkalan Petrus, Petrus itulah tokoh utama, bukan ayam goreng, ya. Justru mereka ini meninggikan ayam ini, coba. Iya, nggak ada salibnya, Meninggikan salibnya ayam. itu di bawah, ya kan? Ya, jadi ketika mereka di mirroring, itu pasti kelabakan seperti tadi. Kalau nggak menyerang pribadi, kelabakan menjawab. Ayatnya mana coba? Memasang lilin itu menyembah, coba. Ada nggak di Alkitab? Saya tidak pernah melihat itu ada tulisannya pasang lilin di suatu tempat, di depan suatu benda itu menyembah. Jangan-jangan besok kalau kamu ulang tahun, Mas Lo, kau ditaruh di depanmu itu lilin, berarti orang yang ada di depanmu itu sedang menyembah dirimu. Coba logikamu coba. Menaruh lilin di depan sesuatu itu namanya menyembah. Oke ya? Berarti besok selamat ulang tahun yang diberikan oleh orang, mereka sedang menyembah dirimu, bro. Logika pemakaian pikiranmu. Karena apa? Saya tanya, ayat tidak bisa ditunjukkan, memang nggak ada. Memang begitu. Ya? Oke, silakan teman-teman. Baik, silakan. Yang lain mau bernarasi, silakan. Silakan teman-teman. Kalau tidak saya narasi kepada diam semua. Ya jadi memang seperti itu ya. Ini mereka lagi promosi ayam pedaging di atas bebungan gereja gitu. Lagi promosi ayam pedaging. Padahal aktor utamanya itu Petrus, bukan ayam. Dan ini yang dibawa, yang di dalam gereja ini
lagi ini menyembah ayam ini. Ayamnya karena di atas kepala mereka semua. Gitu. Siapa yang suruh mereka taruh ayam di atas, patung ayam di atas gereja nih, siapa gitu. Padahal konteks ayat itu, konteks aktor utama atau peran utamanya itu Petrus gitu. Tapi mereka apa? Jadi ayam ini aktor utamanya gitu. Aneh, betul. Artinya mereka mau mengatakan mereka mau menyangkal Petrus gitu, menyangkal Petrus, nah, gitu. Jadi sedih sekali ya mereka ini. Ya. Lalu tadi tentang berkat air ya. Nah, Anda memberkati makanan, kuduskanlah makanan ini berguna bagi jiwa Anda. Nah, air sebelum digunakan itu dikuduskan dulu, disucikan dulu, karena Anda menggunakan untuk dibaptis. Itu. Jangan air yang tidak kudus yang Anda gunakan, Anda harus berkat. Anda tidak bisa melakukan itu karena tidak ada imamatnya gitu. Bagaimana dia bisa menguduskan air itu sementara imamatnya tidak ada? Ya begitulah mereka. Kita cukup menertawai kedunguan mereka. Lanjut teman-teman. Ya baik ya. Menguduskan itu kan dengan cara berdoa ya. Berdoa itulah mengurapi. Ya tadi kan ada ayat tadi mengurapi itu dengan apa? Dengan doa. Ya, bahwa itulah kudus dia diurapi. Nah masalahnya mereka ini kan tidak ada namanya berdoa mereka itu kudus. Ini masalahnya. Berdoa mereka ini tidak kudus. Ya tidak memakai simbol-simbol. Nah, tidak memakai simbol-simbol sehingga air yang pembaptisan itu tidak didoakan. Jadi kayak seperti air biasa aja gitu. Gak ada makna. Tidak punya makna. Sedangkan para romo kita itu mendoakan dulu untuk membaptis. Nah, inilah kebenaran itu. Ya. Makanya Daud itu diurapi. Ya didoakan didoakan. Diurapi dengan apa? Dengan minyak. Ada simbolnya. Apakah minyak? Minyak itu harus didoakan dulu. Ya. Didoakan supaya ada makna. Dengan minyak tadi kamu sudah dikuduskan, diurapi. Nah, ini. Jadi cobalah kalian ini ya yang tidak memakai sarana simbol pembaptisan tapi nggak kalian doakan air itu. Tidak kalian doakan, apa maknanya? Gitu loh. Oke, lanjut teman-teman. Om Deo mau silakan menambahkan. Om Deo, oke Om Nok silakan. Om Pelita silakan. Om Pelita Hati. Kawan, siapa man? Ya silakan narasinya. Nah, mungkin gak banyak ya dijelaskan sama Romo, sama teman-teman dan juga pemanel sudah membawa data bahwa Katolik mengimani Allah Tritunggal, dan patung hanyalah sarana untuk membantu kita memusatkan pikiran dan hati kita untuk menyembah pribadi yang kita sembah. Ini kamu datang bawa ayat yang kamu tafsirkan sesuai dengan takaran isi dompetmu. Berbahaya. Kamu naik bawa ayat-ayat lengkap sesuai dengan takaran isi dompetmu. Nekat kamu, nekat. Itu kawan. Nekat yang nyata. Berat sekali. Oke, baik ya. Jadi bagaimana kalian ya Protestan ya yang menuliskan Alkitab itu adalah Katolik dan mengkanon adalah Katolik. Kalian yang lahir di abad 16 kalian yang menafsirkannya.
kalian yang menafsirkannya berbeda-beda pula, ya, bermacam-macam. Seharusnya yang menuliskan itulah yang tahu, yang mengkanon itulah yang tahu arti tulisan itu. Kalian tidak menulis, kalian ambil tulisan orang, kalian tafsirkan bebas. Inilah kesalahan kalian. Ini kesalahan kalian. Menafsirkan dengan takaran isi dompet yang dia jadikan berhala untuk dirinya sendiri. Bahaya, nekat, paman, nekat. Ya, jadi berpikir lagi lah ya, berpikir ulang ya. Coba bayangkan secara akal sehat ya. Kalau saya menuliskan tesis, saya yang memahami tulisan tesis saya. Karena saya yang menuliskannya dan saya yang bisa menjelaskannya. Ya kan? Pasti begitu. Saya menuliskan puisi Paman Elang, atau syair, Paman Elang. saya mengerti apa yang saya Paman. tuliskan. Interupsi Paman. Mereka itu sebenarnya menolak berpikir. Itu. Ya, baik. Gereja Katolik yang mengkanon, oh ini ilhami oleh Roh Kudus. Ya, ditetapkan 73 kitab. Lalu datang Protestan abad 16. Mereka membuang 7 kitab, coba bayangkan lagi. Lalu ditafsir bebas yang bukan penulisnya bukan Protestan. Ini gimana ceritanya? Kayak mana ceritanya nih? Malah mereka pula yang mengaku tafsiran mereka benar yang berbeda-beda. Coba pakai akal sehat teman-teman. Seperti saya contohnya, menuliskan tesis saya tentang penelitian saya. Ya. Saya memahami apa yang saya tuliskan. Saya pahami ini, saya yang akan menjelaskan, menafsirkannya. Lalu datang Protestan yang bukan menulis dan bukan yang mengkanon, mereka ya pula yang menafsirkan bebas. Luar biasa ya. Berat, nekat yang nyata kalian ini memang. Nekat yang nyata loh, itu. Mati konyol kalian kami buat ya. Inilah orang-orang koplak namanya ya. Udah diambil Alkitab, dibuang lagi 7 kitab, lagu tafsir bebas lagi, kemana-mana tafsirannya. Waduh, luar biasa. Kalian pula yang membenarkan diri kami, tafsiran kalian yang paling benar. Datang gereja A, kapan tafsiran kami yang paling benar? Semua begitu. Yang mana yang paling benar kalian ini? Mana yang paling benar kalian ini? Padahal berbeda-beda loh tafsirannya. Baptisan air, ada baptisan dewasa, ya ada ajaran predestinasi ganda, ada ajaran oneness, ya, ada ajaran bawa ulat gereja, ada ajaran apa lagi? Kena jat, urapan Roh Kudus langsung tumbang. Mana kalian ini? Kalian itu kan bukan suksesi dari para rasul. Tiba-tiba kalian lahir di abad 16, buatkan doktrin baru. Kalau gereja Katolik itu pengajarannya dari para rasul. Para rasul ini menerima dari Yesus. Para rasul meneruskan kepada muridnya. Muridnya meneruskan kepada muridnya. Sampailah sekarang yaitu Paus Leo ke-14. Suksesinya tidak terputus. Tidak terputus. Jadi ajaran Yesus itu dijaga, dipelihara supaya jangan ada ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran para rasul dan Yesus tadi. Jangan menyimpang. Makanya adalah aliran oneness tadi. Ada aliran oneness di abad ke-19. Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus juga, Yesus itu anak. Itu abad 19. Itu ajaran baru. Padahal para rasul tidak mengajarkan. Tidak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu hakikatnya Allah. Datang ajaran oneness. Yesus bisa berubah jadi Bapa, Yesus berubah jadi anak, Yesus berubah jadi Roh Kudus. Nah, inilah tafsiran bebas, satu tafsiran bebas tadi. Kita paham ya Protestan. Kalian itu berdebat tentang Tritunggal. Kalian masih belum paham tentang Tritunggal. Karena nggak ada tafsiran yang baru yang dituliskan secara dokumen. Yang kalian tuliskan secara dokumen.
yang tafsiran yang mati. Mana kalau kita minta datanya, apa arti tertuga? Kalian tafsirkan melalui Alkitab juga. Kalau kata Allah dalam KGK tentang Allah Tritunggal, dalam Allah tiga pribadi yang tidak terpisahkan. Bapa sepenuhnya ada di dalam Kristus, Bapa sepenuhnya ada di dalam Roh Kudus.